Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, kali ini saya ingin menyampaikan pengantar dari mata kuliah yang saya ikut mengampunya, yaitu bangunan air dan PSDA, pengembangan sumber daya air. Saya ingin berikan pengantar secara bebas, ya, yang sebetulnya teman-teman semuanya juga bisa simulasikannya, gitu. Tapi barangkali karena saya yang sudah jadi kakek-kakek ini usia 60-an, mungkin waktu yang sudah ditempuh gitu mungkin walaupun berbeda-beda setiap orang, tetapi setidaknya perlintasan jalan yang saya tempuh bisa bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa khususnya yang sekarang sedang mengambil mata kuliah bangunan air dan pengembangan sumber daya air. Teman-teman, sebelum masuk ITB, saya di satu kampung ikut sering ya ikut ke sawah, ya. Ikut ke sawah terkait dengan irigasi. Ya, satu ketika saya ikut mamang-mamang, ya, kalau bahasa Jawa Baratnya gitu, itu sedang menggaru tanah di sawah yang diratakan dengan sapi, ya, sapinya 2 di depan, dan kadang 2, kadang 1 sapinya, dan saya ikut duduk di belakang agar brujulnya atau garunya itu lebih menancap ke tanah. Kesan itu luar biasa bagi saya karena memang membahagiakan, menyenangkan. Tapi ketika memang sudah cukup dewasa dan untuk memilih jurusan, saya akan memilihnya sipil air, gitu ya. Jadi nyambung tadi di kuliah sipil air tadi. Demikian sehingga ya, pikiran saya sipil air itu tidak hanya berhubungan dengan air saja, tetapi yang saya ingatkan mamang-mamang yang lagi berujul sawah itu, kemudian menanam padinya dengan tandur, noto sambil mundur, gitu. Sampai kemudian ada paham tentang, ada pengertian tentang pembangkit listrik tenaga air, ya. Ada bendung, ada bendungan, ya. Masalah dan seterusnya, bangunan air macam-macam dan seterusnya. Dan kemudian ada bendungan yang sebenarnya ada sampai 3 seri, ya. Ada Bendung Saguling, Cirata, Jatiluhur. Yang kemudian ketika saya lulus, saya kerja pertama saya di Saguling itu, bangun Saguling tahun 1984. Sedemikian sehingga saya ingin memberikan gambaran pada rekan-rekan mahasiswa agar bahwa satu dan lain itu saling terkait, gitu, saling terkait. Ya, ya. Yang kemudian berbagai kesempatan yang ada dan juga ya berbagai kesempatan baik dari pribadi, dari keluarga maupun kesempatan dari ITB Indonesia. Saya kemudian konsentrasi nanti dalam video, silakan dicari di YouTube. Itu ada ke Singapura, Marina Barrage, kemudian Smart Tunnel di Malaysia, kemudian ada Deep Tunnel, bantaran sungai di Jepang, kemudian ada Rotterdam Barrier di Belanda, ada Giethoorn di Belanda, Afsluitdijk yang panjang di Belanda, dan ada bangunan dan sungai-sungai lain di Eropa, ya, gitu. Nah, kita mulai. Ketika kita masuk pertama kali ke ITB pada tingkat pertama, itu saja kita sudah dihadapkan pada pilihan waktu milih itu. Saya milih MIPA atau teknik atau bisnis atau ya manajemen atau bisnis gitu atau seni gitu. Itu di situ saja kita udah harus menentukan di antara salah 4 jurusan besar tadi. Ya, kalau ke MIPA ya nanti kalau matematik, fisika, kimia dan seterusnya. Kalau ke teknik tadi ada sipil, elektro dan seterusnya gitu. Dan yang ada manajemennya nanti ada yang kalau dekat dengan FTSL ada SAPPK, ada teknik industri, manajemen, bahkan bisnis ada SBM, ya, bisnis dan manajemen gitu. Belum kemudian ada seni rupa, seni
ya Humariora itu di FSRD dan seterusnya. Di situ kita harus memilih ya. Ketika milih teknik saja, kemudian katakanlah bagi kita yang di sini sipil apa ATSL saja, itu kemudian pilihannya mau kemana FTSL? Ada sipil, ada teknik lingkungan, ada kelautan, gitu. Hingga sampai namanya civil engineering, environmental engineering, dan ocean engineering, gitu. CEO ya, gitu. Nah dari situ milih, mati TBB milih ke FTSL, gitu. FTSL kemudian nanti pilihannya masih kemudian tadi di tiga bahkan 4 ada TPSDA sekarang ya, ada TPSDA di Jatinangor. Sampai di situ udah, lalu milih yang mana gitu. Jadi semuanya saling terkait. Jadi masuk TPB ada fisika, matematik, kimia, ya, mafiki, ya, gitu kalau salah dengar. Itu nanti kemudian di tingkat 2 tadi pilihannya tadi apa sipil, ke teknik lingkungan atau ke kelautan gitu kan. Oke, sekarang asumsinya masuk ke sipil ya. Sipil atau TPSDA. Ini yang kita bicara tentang bangunan air dan PSDA. Oke. Nah, ketika kita bicara bangunan air itu dan PSDA ya di teknik sipil maupun di TPSDA kita akan bangunan air aja misalnya dulu. Bangunan air apa sih? Oh, itu kalau tadi di sawah, dari waktu kecil saya di sawah, saya duduk ikut garu brujul itu ketika ekor sapi kena ke muka itu ketawa-ketawa senang gitu kan. Kotor tapi senang gitu. Jadi bangunan irigasi itu ada yang pertama sungai dibendung. Dibendung airnya naik. Airnya naik kemudian masuk ke intake ya. Intake kemudian di situ ada sedimen trap ya, penangkap sedimen untuk dibuang lagi ke sungai. Baru kemudian ke saluran primer ya. Bangunan primer, kemudian dari bangunan bagi ke primer ke sekunder, ada yang terus primernya sekunder 1, sekunder 2, sekunder 3 gitu. Sekunder 1 nanti dipecah lagi menjadi ada tersier ya, primer, sekunder, tersier. Ini bangunan bagi di situ, bangunan air di situ udah banyak gitu. Ya. Tadi ada intake, ada underslice, ada kolam kolam penenang ya. Jadi untuk bendung, pelimpah bendung itu ada pelimpah dan ada kolam peredam energi di situ. Kemudian ada sedimen trap, ada bangunan bagi dan seterusnya tadi. Nah, tapi lagi ingat ketika merencanakan bangunan air, yang pertama adalah merencanakan secara keseluruhan. Merencanakan keseluruhan itulah yang kemudian terkait dengan PSDA, pengembangan sumber daya air. Yang dimana di situ nanti ada PLT, ada ya bangunan untuk air minum, PLTA, untuk irigasi, bahkan untuk menahan banjir. Ya. Jadi ada storage, live storage, ada flat storage, dan seterusnya. Sehingga sebelum bangun air yang spesifik tadi, itu ada master plan yang dibuat oleh sesama manusia dalam organisasi. Nah, misalnya tadi, Bandung, gitu ya, atau Citarum, gitu. Itu kemudian ada Saguling, itu ada PLTA, Cirata atau PLTA. Begitu Jatiluhur, itu ada irigasi, ada air minum, ada air untuk industri, ada flushing untuk dikirim ke Jakarta, ya. Ada Tarum Barat, ada Tarum Timur. Itu jadi manusianya dulu yang kumpul memikirkan kita mau bangun apa, kenapa mau dibangun bangunan airnya, jangka panjang rencananya seperti apa. Kita tentu tidak merencanakan hanya untuk 1 tahun, 5 tahunan saja, seperti juga periode pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota. Enggak itu, tidak itu saja. Bahkan kita harus berpikir lebih panjang gitu. 25 tahun paling pendek, 25 tahun berpikir kita. Itulah di PSDA tadi, pengembangan sumber daya air tadi. Jadi bangunan air yang dibangun memerlukan waktu 1 tahun, 2 tahunan, 5 tahunan gitu, itu harus terkait dengan 25 tahun jangka panjang. Bahkan 5 tahun, bahkan 100 tahun kalau bisa master plan 100 tahun. Dari satu sungai Citarum harus ada master plan pola pengelolaan sumber daya air selama 100 tahun, 50 tahun, 25 tahunan.
Nah, itulah yang ada dalam pengembangan sumber daya air. Jadi betul-betul membangun bangunan air harus terkait ke sana. Ya, itulah jadi kunci pertama. Kemudian mau apalagi bikin waduk ya, itu minimal 100 tahun apa waktu hidupnya. Ya, sehingga debt storage-nya harus dihitung bisa menampung untuk 100 tahun. Itu 100 tahun dalam pelaksanaannya nanti bisa turun karena sedimentasi, erosi sedimentasi bisa meningkat ya, pengundulan hutan sehingga debt storage makin terjadi erosi sedimentasi lebih cepat terjadi sehingga umur waduknya bisa lebih pendek gitu. Nah, bangunan-bangunan air tadi dari yang besar setelah waduk, ya, waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur harus memperhitungkan bagaimana pengoperasian PLTA Saguling, Cirata, Jatiluhur. Mereka harus kumpul setiap bulan untuk berbicara bagaimana mengatur air. Oke, asumsikan sudah disepakati bahwa di hilir ada irigasi, air minum, ada untuk dikirim ke Jakarta, ada Tarum Barat, ada Tarum Timur, dan seterusnya. Maka kemudian Jatiluhur tadi, bangunan air waduk Jatiluhur itu dibuat sedemikian, memperhitungkan berbagai hal tadi, bahkan dalam waktu kurung dan panjang. Tandanya antara Jatiluhur Cirata akan ditambah bangunan lagi, bangunan air tadi, itu harus memperhitungkan itu semuanya. Jadi analisisnya, FS-nya, analisis FS-nya tidak hanya FS teknik, FS ekonomi, harus dilakukan untuk sakra paling pendek tadi 10 dan 25 tahunan. Tentu tidak terlepas dari 25, 50, 100 tahunan. Oke ya. Jadi teman-teman, jadi tidak terlepas satu dengan yang lain mata kuliah bangunan air dengan pengembangan sumber air. Baik, lebih spesifik lagi, jadi kita di teknik sipil di TPSDA, ya, teknik pengelolaan sumber daya air, dan di teknik sipil ada materan-materan detailnya tentu berbeda satu yang lain setelah detailnya, tetapi setelah matematik, fisika, kimia dasar utamanya di TPB tentu dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seterusnya humaniora, ya, dan seterusnya yang lainnya. Itu kemudian masuk ini ada mata kuliah apa hidrologi, ya, mengenal bagaimana hujan, terjadinya proses hujan tadi. Kemudian ada hidrolika, bagaimana air mengalir di saluran-saluran tadi, bagaimana membagi air dan efek hidrolikanya seperti apa. Ada dengan adanya bangunan air. Ada lebih spesifik detail, ada mekanika fluida. Kemudian lebih spesifik lagi di bangunan air, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian nanti kalau yang di pantai-pantai ada rawa dan pantai, dan seterusnya. Itu kemudian salah satunya tadi bangunan air, dan kemudian ada itu semua tidak terlepas dari pengembangan sumber daya air. Pengembangan sumber daya air sendiri kemudian ada beberapa mata kuliah yang lain-lain. Pengembangan sumber daya air untuk S1, PSDA saja. Ada pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan. Ya, jadi sudah pengembangan sumber daya air ditambah berkelanjutan. Berkelanjutannya apa? Ya misalnya tadi 5 tahunan, 5 tahunan, 25 tahunan, 50 tahunan, 100 tahun harus berkelanjutan. Nah, itu kemudian sampai kemudian peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 74. Ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004, Undang-Undang PSDA. Ada Undang-Undang terakhir 17 tahun 2019. Ini kemudian harus mengenal juga di situ. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang itulah kita bergerak. Peraturan perundang-undangan itu mengikat semuanya. Undang-undang dasar jelas mengikat seluruh Indonesia. Undang-undang PSDA itu mengikat tentu kita yang terkait dengan pembangunan, perencanaan, pembangunan, dan operasi manajemen dari air, ya terkait bangunan air, pembangunan sumber daya air, pendanaan dan tahap-tahapannya, sitlakomnya seperti apa. Itu ya, baik. Nah, tadi ada PSDA, ada pengembangan sumber daya air berkelanjutan, ada pengembangan sumber daya air terpadu. Terpadu dari mana? Terpadu antara hulu dan hilir, terpadu antara manusia dan lingkungannya, gitu. Dan seterusnya. Terpadu antara ekonomi pusat, daerah, dan lokal area di pengembangan sumber air di daerah aliran sungai tersebut. Keterpaduan tadi menjadi penting agar operasi dan manajemen bisa berjalan dengan baik. Baik. Nah, itu semua
teman-teman semua yang baik, tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Ya, nanti kita lihat contoh-contoh yang ada dalam YouTube saya pribadi dan bagaimana mengkaitkan itu semua dengan bangunan air dan PSDA. Ya, baik. Saya kira untuk tahap pertama itu nanti kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang saya teruskan sambil melihat yang saya simpan di YouTube, ya, karena memang file-file tadi lebih mudah disimpan di YouTube daripada disimpan di komputer saja, gitu. Baik, jadi yang terakhir saja itu yang terakhir sekali saya ke teras Cikapundung, kemudian dipakai bahan untuk kuliah dengan kawan-kawan TPSDA, mata kuliah PSDA dengan pejabat dari BPBS Citarum. Nah, sebelumnya ini saya ke ABLR di Citarum, ya, hilir situnya. Ada ke Flatway di Cisanggui. Ya, kita keliling-keliling di daerah Citarum. Sebelumnya juga ke Jatiluhur, ke Waduk Jatiluhur. Nah, itu masing-masing bisa nanti dilihat di referensi, ya, bisa saya share itunya. Gitu. Bersama Pak Anom dari pejabat dari PJT yang kemudian memberikan kuliah umum. Ya, maaf. Dari kesempatan tersebut oke. Jadi bangunan air dan PSDA saling terkait dan ya, masing-masing saya kira sebaiknya berselancar di dunia internet, ya, khususnya terkait dengan bangunan air, PSDA dan seterusnya, ya, dari siapa saja, dari lapangan, dari dosen, dari asisten untuk memahaminya. Nanti kemudian bisa kita diskusikan, ya. Itu tadi. Jadi permasalahan Citarum itu dari hulu, Cikapundung, teras Cikapundung, sampai kemudian sampai di Citarum, ada Cisangkui, ada Flatway, ada kolam retensi Cienteng, ada Andir, bagaimana pertemuan Cikapundung dengan Citarum, kemudian di hilirnya kemudian ada Saguling, Cirata, Jatiluhur, sampai Muara Gembong, di muaranya sana saling terkait, ya, terkait. Tentu ada yang kaitan langsung, ada yang sedikit kaitannya. Baik, nah teman-teman, untuk bisa memahami apa kaitan bangunan air dan PSDA dan sebaiknya bagaimana kita mengkait-kaitkan, mempelajarinya agar keluar motivasi besar untuk bisa memahami hal tersebut. Nah, ini dari yang lokal, artinya yang kita lihat di Citarum, ya, Cikapundung, Citarum, ya. Kemudian yang lain di sini ada yang dari sebelumnya saya ke Tuntang, Sungai Tuntang. Ya. Jadi ada di Sungai Bantaran Sungai Tuntang. Ini bagaimana problemnya di Tuntang Hilir. Di rumah yang harus dihancurkan bisa dihancurkan oleh pemilik rumah sendiri karena dia melanggar IMB, tidak banyak kata gitu, dan di bantaran sungai harus ditentukan. Jadi problemnya tadi bangunan air, sungai, jembatan, dan bangunan struktur yang lainnya, rumah, ini harus dalam pengaturan yang bersama-sama di dalam pengembangan sumber daya air tadi. Jadi bantaran sungai itu harus sekian. Gitu. Nah, nanti kita lihat bagaimana bantaran sungai di Jepang, ya. Jadi meluas gitu.
Jadi spesifik kalau bangunan air ya, detail gitu. Tapi bagaimana memahaminya harus terkait dengan Ipolek Sosbud Hankam ya. Ideologi politik, ekonomi, sosial, Ipolek ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Ini menyeluruh perlu dipahami dan sampai kemudian bisa bagaimana membangun sungai, ya, bangun bendung, bendungan, termasuk di dalamnya infrastruktur yang lain, ada jembatan, ada rumah, itu terkait satu dengan yang lainnya. Oke. Oke ya, ini salah satu video yang baru ya, saya kira bulan September ya, sekarang November. Jadi 2 bulan yang lalu kita ke Jatiluhur, kita lihat selingan ini bangunan air, tapi juga kalau itu sangat padat manajemen keairannya terkait dengan pengembangan sumber daya air. Ya, jadi depan ada Morning Glory, ini di Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur bersama pejabat yang dulu murid saya Pak Agung, ini Pak Anom ya yang menjadi pejabat di sana, dan kita melihat Morning Glory di Waduk Jatiluhur. Jadi ini saya ingin menyampaikan ini bangunan air, tapi skala pemikirannya ini menyangkut jadi manajemen ya, yang besar sekali. Saguling Cirata Jatiluhur menjadi suatu sistem yang subsistem yang besar di Citarum, yang ini termasuk sungai yang strategis, infrastruktur yang strategis sekali, yang sangat penting bagi Indonesia. Sekali lagi, tidak hanya untuk Jawa Barat, tapi untuk Indonesia menjadi sangat-sangat penting, karena pertama airnya sangat besar, dan itu memenuhi kebutuhan air untuk tadi dari Saguling Cirata Jatiluhur untuk PLTA, tapi juga untuk irigasi di hilir Jatiluhur, juga industri air minum, termasuk ya air minum di Jakarta. Ya, jadi ini bangunan air yang besar, dan analisisnya sampai dengan pembangunan sumber air yang harus dilihat jangka panjang, gitu. Gitu. Baik, saya setelkan bersama Pak Anom. Terima kasih Pak Anom. Jadi ini teringat kenangan dengan rekan-rekan mahasiswa melihat Morning Glory ini. Dengan house-nya ya, lihat Morning Glory spillway dari Waduk Jatiluhur, ini ketinggian kurang lebih 80 sampai 100 meter ke bawahnya. Ini bangunan beton yang luar biasa, dan ini sangat mengagumkan untuk Indonesia mempunyai Waduk Jatiluhur dengan Morning Glory-nya. Ya, jadi ini contoh ininya, ini ada hulu jet ya. Ini kalau diperlukan karena satu yang sangat penting baru bisa dibuka ini. Tapi jarang sekali dibuka karena ya, kalau tidak penting nggak perlu dibuka. Kepentingannya tadi kalau sampai kemudian airnya naik terus, spillway masih tidak bisa nampung, artinya dari spillway harus lebih besar lagi yang dikeluarkan, maka dibuka hulu jet ini. Beberapa kali kita dengan rombongan yang banyak itu bisa disimulasikan gimana kalau jet tadi dibuka dengan air yang nyemprot ya, mancar. Silahkan dilihat Waduk Jatiluhur hulu jet gitu, saya kira di YouTube ada. Oke, saya teruskan ya. Oke. Infrastruktur seperti ini, dan jadi, sudah itu ada dua ya yang perlu diketahui tuh. Ada dua katup. Itu tuh bottom outlet. Jadi fungsinya menara ini pertama itu ya, jendela itu ada 14 jendela ini spillway. Jadi kalau pas itu melimpahkan air. Yang kedua ada dua bottom outlet, itu tuh tujuannya untuk menambah air kalau memang harus dirilis. Misalnya dari yang ketiga dulu, yang ketiga itu PLTA. Ini ada 6 unit pembangkit. Posisinya ada jendela-jendela besi itu
Ke bawah ada penstock, terus turbinnya di bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini kapasitas terpasang 187 MW. Kadang-kadang kalau dibuka semua masih kurang kalau untuk kebutuhan pengairan besar. Nah, kadang-kadang dibuka pakai holojet, ditambah lewat holojet. Tapi kalau lewat holojet berarti air yang keluar Tidak lewat turbin. Tidak jadi listrik atau tidak ada nilai tambah lah seperti itu. Nah, diusahakan semuanya lewat turbin, Pak ya. Ya. Kalau tahun berapa kali? Apanya? Settlementnya berapa, itu berapa dihitung terus. Kayaknya kita perlu foto deh, karena kita nggak boleh lama-lama di sini. Ini situasi di Pangandaran pagi-pagi. Ya, itu tadi cerita dengan Pak Anom. Mohon maaf, ada keselip ini video kami waktu ke Pangandaran bersama teman-teman dan keluarga ya. Jadi luar biasa fenomena juga di sana. Baik, saya teruskan bangunan air dan PSDA. Tadi waduk Jatiluhur. Ya, di atasnya ada waduk Cirata, ada waduk Saguling, itu bangunan air. Tapi sekali lagi tidak lepas dengan analisis pengembangan sumber air yang kemudian kita mengenal ada Sitlakom. Yang pertama Orde Baru Sitkom, setelah ada masalah di Gedung Ombo dan Waduk Nipah menjadi Sitlakom, dan saya mengusulkan, kami berarti mengusulkan jadi Sitlakom, ada edukasinya. Gitu ya, dari situlah kemudian dari proses survei, investigasi, desain, education, dan land acquisition, construction itulah baru kemudian bangunan air baru nampak banget, operation maintenance. Nah, ini proses itu semuanya harus suksesnya setelah menjadi pengembangan sumber daya air, pengelolaan sumber daya air, di dalamnya pengelolaan itu ada pengembangan, gitu kan. Ini kriterianya harus sukses dengan jangka panjang. Apalagi dalam pembangunannya memang hanya 1, 2, 5 tahunan. Gitu. Tetapi evaluasi kesuksesannya saya kira paling cepat, paling minimal itu baru akan nampak setelah 10-25 tahun. Gitu. Karena pemikiran kita ketika bicara tentang bangunan air, tentang PSDA, itu melintasi batas-batas, bahkan bisa batas generasi. Misalnya, ya, pertama master plan tadi misalnya 25 tahun. Ya. Kuliah di ITB, tadi saya kira 5 tahun. Gitu. Nah, 5 kali 5 tahun, 25, gitu. Itu baru akan kelihatan ini evaluasinya bagaimana nih dengan bangunan air ini terkait dengan PSDA. Gitu. Bahkan terkait dengan bangunan-bangunan air menjadi bisa 50-100 tahun, terus pengembangannya seperti apa. Baik. Oke, saya teruskan. Jadi tadi bangunan air yang kita cukup kagum, cukup megah juga, karya anak bangsa di Jatiluhur, Saguling, Cirata, Saguling, Jatiluhur, yang kita latih yang Jatiluhur. Nah, sekarang ini kita lihat bangunan air yang ada di Jepang. Kebetulan berbagai kesempatan saya bersama adik-adik yang ada di asrama itu Marina Barat ke Singapura, ya, bagaimana Pak Lee Kuan Yew bangun Singapura, kemudian ke Smart Tunnel di Kuala Lumpur, Malaysia yang dibangun oleh Pak Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Kemudian ke Jepang, kalau ke Jepang dengan keluarga. Ini kalau Malaysia, Singapura dengan adik-adik asrama. Ya. Kemudian di Jepang itu keluarga memang, dengan keluarga. Itu melihat deep tunnel dan salah satunya melihat ini, bantaran sungai di Jepang. Ya. Kemudian ke Belanda, melihat Rotterdam Badir, melihat Giethorn, Afsluitdijk, dan seterusnya, bangunan-bangunan air di Belanda, ke Jerman, ke Belgia, ke
Perancis. Nah sekarang lihat ini yang di Jepang. Tujuannya apa? Saya menyampaikan ini betul-betul ketika lagi ngelihat itu, naik kereta gitu, itu sungainya bagus lebar. Saya pengen nanti berhenti di situ melihat. Nah waktu lain berikutnya berhenti di stasiun terdekat dari sungai tersebut. Saya bilang jalan kaki menuju ke sini, ya, atau ya waktu itu karena relatif dekat sekali jalan kaki walaupun tidak mudah. Ya, atau pakai kereta yang lokal ya. Baik, nah ini kita lihat bantaran sungai di Tokyo ini lihat luas, panjang, lebar gitu ya. Dan di sini ada taman, ada lapangan-lapangan bola. Saya lihat sampai ada 4 lapangan bola untuk main anak-anak, ya, remaja, dewasa, ada 2 atau berapa gitu. Jadi bantaran sungai itu lebar, besar. Gitu. Loh, gimana? Kenapa begitu? Bisa? Ya, karena airnya pada tingkat tertentu dengan return berarti yang tinggi, 50-100 tahun, itu akan banyak air yang harus ditampung oleh bantaran sungai itu. Kalau gitu lapangan bolanya kerendam dong? Iya. Kalau sampai airnya sampai 50 tahun, return 50 tahun, di curah hujan 50 tahun, 100 tahun, maka bantaran sungai, lapangan bola, taman-taman terendam oleh air. Ya, tetapi kan hanya lapangan bola, hanya parkir, ada gudang, tapi tidak boleh ada pemukiman. Ini yang beda sekali. Dan ini kita sudah mulai menerapkan beberapa sungai sudah dimulai seperti itu, tapi kurang massal gitu ya. Edukasinya diperlukan lebih massal untuk memahami bahwa sungai adalah sumber kehidupan, air yang diperlukan oleh semua pihak. Ya. Jadi kalau airnya bersih, bebas dari sampah, bisa jadi sumber mata air untuk pump, untuk irigasi, untuk air minum, industri, itu akan lebih tercukupi. Ya. Jadi tanpa harus berlebihan, tapi kita harus bisa mengharapkan coba suatu ketika bangunan air dengan analisis PSDA yang lengkap, PSDA yang terpadu, yang berkesinambungan, ya, berkelanjutan, ya, dan diputuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 25 tahun kita akan membuat sungai seperti ini. Gitu. Misalnya nih, ini mimpi ya untuk teman-teman yang ngambil mata kuliah bangunan air dan PSDA. Saya setelah lulus, saya berharap ingin berkontribusi agar, katakanlah yang dekat ITB Pak, Sungai Cikapundung. Ya. Cikapundung itu akan mempunyai bantaran sungai yang lebar dengan return period apa? Ya. Bisakah? Nggak sampai 100, enggak hanya 50 atau 25 aja itu. Tahapannya itu bertahap ya. 55, 5 tahunan, 25 tahunan itu. Saya ingin berkontribusi itu. Katakanlah angkatan sepakat, kita ingin berkontribusi itu. Syukur-syukur suatu waktu kita teman-teman mahasiswa ini jadi pejabat, kita ingatkan cita-cita dulu untuk punya bantaran sungai, ya, atau membuat bantaran sungai ya, di Cikapundung itu seperti bantaran sungai di Jepang. Sekali lagi kita punya Sungai Citarum, punya Waduk, Jatiluhur, Saguling, Cirata, tidak usah dikonflikkan. Tetapi apa yang baik di Jepang, bantaran sungai seperti, ayo kita contoh bagaimana prosesnya. Ya, salah satunya ide yang paling sederhana, rumah-rumah di Cikapundung tadi sampai mepet sungai kan, return project tinggal setahun gitu, itu penuh dah. Nah, bagaimana kalau 100 rumah itu dihancurkan? Dihancurkan. Ya. Tapi dengan segala kekuatan, ya, seluruh komunitas dengan pemerintah, dengan BUMN-nya, dengan seluruh potensi di DPS tersebut, didorong ke arah subsidi silang 100 rumah yang ada di bantaran Sungai Cikapundung dihancurkan dan dibangunkan rumah susun saja. Rumah susun ya dengan 100 rumah ya, kalau satu lantai itu 10 rumah maka 10 lantai gitu. Kalau satu lantai itu 5 rumah maka menjadi 20 lantai. Kayaknya bisa agak lebar sedikit dibuat ya, satu lantainya itu 10 rumah sehingga menjadi 10 kamar lah ya, 10 kamar jadi 10 lantai gitu. Nah, itu sekarang 100 rumahnya dihancurkan dan kemudian
menjadi 100 rumah di rumah susun tersebut. Rumah yang 100 rumah tadi dihancurkan atas nama peraturan perundang-undangan untuk kepentingan publik. Tentu sebaiknya ada cicilan yang harus diwajibkan pada pemilik tadi, dan tetapi subsidi menjadi pemikiran bersama untuk bisa mendorong DPS tadi 100 rumah, 100 rumah, 100 rumah, terus gitu. Kalau 100 rumah itu 1 tahun, ya, dan 100 rumah itu katakanlah kalau melebarnya 5 jadi 20 ya, kurang lebih 200 meter gitu ya. 200 meter ada 100 rumah ya, jalur ke kanan kiri, atau sampai dengan 500 meter lah ya, setengah kilo. atau syukur-syukur yang rumahnya jarang ya, ini jadi 1 kilo gitu ya. 1 kilo ya. Kalau 1 kilo itu 1 tahun, maka 20 kilo sampai di Lembang sana itu sudah perlu 20 tahun gitu. Ya, untuk membuat seperti itu tadi. Belum permasalahan dana sosial ya, dan masalah sosial, masalah kebijakan ya. Belum ketidaksepakatan ya, harus memanage konflik, manajemen konflik seperti sana. Baik, kita lihat jadi seperti ini. Sekarang ini ide untuk mengajak teman-teman mahasiswa memahami bangunan air, memahami PSDA agar mempunyai pikiran jangka panjang. Ya, desain-desain dilakukan di bangunan air memang memerlukan detail analisis ya, stabilitas dari bendung, ya, stabilitas dari pelimpah di waduk gitu. Harus stabil, tapi jangan lupa untuk memahami bahwa membangun bantaran sungai jangka panjang ini ya, 20-25 tahun ini memerlukan konsistensi dari everybody ya, semua orang yang ada di stakeholder tersebut. Sekarang kita lihat. Semuanya, ini kita di salah satu sungai di dekat stasiun Statinju, di dekat Kashiwa Tokyo. Kita lihat ini pemandangan yang luar biasa. Ya, di sana jembatan kereta api, yang kereta api lewat setiap saat, demikian banyaknya. Kemudian di situ ada lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola yang dipakai untuk orang dewasa, ada yang dipakai untuk remaja, ada yang anak-anak dan seterusnya. Dan juga ada taman-taman di sepanjang bantaran sungai ini. Bantaran sungai ini didesain dengan return period yang 100 tahun. Ini dia, kita lihat ini dia kita lihat ini master plan-nya. Jadi side plan lah ya, side plan dari ini sungainya dan bantaran sungai. Di bantaran sungai ini ada jalan inspeksinya, dan ini ada tamannya, ada lapangan sepak bola A, B, C, D dan seterusnya. Sekali lagi ini Nampang ini didesain untuk return period yang 100 tahun. Ya, sedangkan kalau Cikapundung itu 1 tahun, ini setiap tahun banjir. Ini 100 tahun banjir sekali, masih bisa menampung air yang akan banjir 1 tahun ini. Sedemikian areanya luas, bisa dipakai untuk keperluan publik, baik taman, baik olahraga, ABCD tadi, sampai dengan jalan-jalan inspeksi. Ya, saya pause sedikit teman-teman. Saya betul-betul serius ketika ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada adik-adik mahasiswa. Saya rekam, bahkan saya pakai bajunya sama dengan yang saya pakai sekarang. Baju ini baju dosen ITB, Sivitas Akademika ITB, yang menggambarkan yang didesain oleh Bapak Ibu Seni Rupa, dan kemudian ini isinya ada gambar aula barat ya, dan kemudian tanaman yang ada di kampus Ganesha. Jadi betul-betul serius. Jadi ini memang kalau piknik lebih enak lihat piknik kapal, tapi saya enggak. Piknik saya ini harus memberikan oleh-oleh bagi adik-adik mahasiswa yang dimana saya mengajar bangunan air PSDA gitu, dan itu saya lakukan dengan serius. Jadi untuk menuju ke sini tidak mudah ya. Salah satunya ketika melihat deep tunnel di Tokyo, sampai ketiga kalinya saya ke Jepang baru bisa. Kenapa? Karena berbagai peraturan untuk bisa masuk ke deep tunnel susah sekali. Nah, kalau bantaran sungai ini boleh ya, begitu datang itu bisa mampir di situ. Itu pun diingatkan oleh petugas gitu, jangan buang sampah sembarangan gitu. Gitu ya. Terima kasih. Selamat menyiapkan diri, memahami dan merencanakan Indonesia yang lebih baik di masa depan.
Dan sedemikian sehingga jalan bertambah panjang, taman bertambah banyak, dan daya tampung dari sungai juga semakin besar. Demikian Agung Yono melaporkan dari Tokyo 23 Maret 2017 khusus untuk para mahasiswa pemuda masa depan, pemimpin masa depan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum. If you're Baik teman-teman, saya lanjutkan sedikit ini. Di Marina Barrage di Singapura, tadi di Jepang, kami bersama mahasiswa di asrama ITB saat itu, untuk memahami, saya mengajak adik-adik asisten dan tutor itu pergi ke Singapura dan juga Malaysia dengan dana sendiri, dengan nabung, dengan ngutang, ya. Kalau beli tiket 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya itu tiketnya bisa murah sekali, return tiket cari yang paling murah, apalagi saat ada yang sedang sale gitu ya. Nah ini di Marina Barrage, ini saja adik-adik ini merenungkan ya, ini diem tiduran merenungkan bagaimana kita mau membuat, kalau bangunan airnya sendiri sebetulnya relatif sederhana, seperti juga bangun Waduk Jatiluhur itu lebih kompleks ya, atau sesama kompleknya lah gitulah ya. Ini bagaimana Pak Lee Kuan Yew membangun Marina Barrage ini, dan juga Pak Mahathir Mohamad membangun Smart Tunnel di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini saya minta direnungkan dan nanti baca literaturnya, baca berita-beritanya, prosesnya betul-betul tidak mudah. Ya, sama saja semuanya aja. Ya, Jatiluhur waktu itu dibangun oleh mulai waktu Bung Karno almarhum, dan kemudian diselesaikan resmikan oleh Pak Harto almarhum. Ya, nah Pak Lee Kuan Yew ini almarhum juga membangun Marina Barrage ini di tahun ini memerlukan persiapan hampir 20 tahun untuk menyelesaikan bagaimana mendidik warga Singapura untuk ngatur sampahnya gitu. Ya, terbayang kalau pelarian ini penuh dengan sampah, maka tidak bisa dipakai, airnya tidak bisa digunakan air untuk air baku. Ya. Jadi di galeri di Marina Barrage di Singapura ini ada gedung di mana galeri itu menjelaskan itu semua. Hampir 20 tahun 70 sampai 90-an Lee Kuan Yew itu mendidik keras, disiplin bahkan sampai sekarang ya, warganya untuk tidak buang sampah sembarangan, untuk mengelola sampahnya. Sedemikian sehingga kemudian sampah di sungai-sungai tadi relatif bersih dari sampah. Bahkan ada khusus di dalam gedung tersebut, ada khusus edukasi untuk dari anak kecil sampai orang dewasa bagaimana mekanisme bekerjanya pintu otomatis di Marina Barrage ini. Disimulasikan ya, jeder gitu, ada hujan, turun hujan gitu. Di basinnya itu, di DPS-nya turun hujan. Bagaimana airnya naik gitu ya. Ketika air naik ini, pintunya kalau belum sampai sebelah penuh itu penutup ya. Jadi jangan sampai terbuang langsung ke sungai, ditahan gitu. Sehingga airnya itu kemudian menjadi air baku untuk air minum dan seterusnya. Sehingga tersedianya air minum di Singapura itu mencapai lebih dari 150%-200%-an ya. Kita terima situasinya karena Singapura kecil juga seperti Jakarta. Sedangkan Indonesia besar, luas sekali. Demikian kita harus belajar bagaimana memang mengatasi hal tersebut. Ya kalau belum bisa seluruh Indonesia ya contoh kasus misalnya Bandung, Jakarta gitu kan. Kalau Bandung tadi yang dekat ITB Sungai Cikapundung gitu kan. Jakarta mana yang akan dicari dipakai contoh gitu. Memang tidak bisa langsung semuanya gitu. Itu pun memerlukan suatu kesepakatan yang sangat-sangat serius dari seluruh stakeholder.
khususnya DPRD, ya, gitu ya. Nah, kemudian itulah yang kemudian nanti ada di referensi yang lain ketika kita mengundang dosen tamu dari BBS Citarum, bahwa peraturan perundang-undangan perlu sampai dengan DPRD, ya, Kota Madya Bandung, DPRD Kabupaten Bandung, DPRD Kabupaten Bandung Barat, untuk menyelesaikan satu kasus, misalnya kayak Cikapundung, ya. Cikapundung itu hulunya sana Kabupaten Bandung Barat, Kota Madya Bandung di sini di tengahnya, dan di hilirnya itu Kabupaten Bandung. 3 DPRD tadi perlu sepakat dan bersama dengan DPRD provinsi, bersama-sama tentu dengan payungnya DPRD pusat, menyepakati bagaimana misalnya nih satu provinsi mencari satu sungai di tengah kota yang signifikan, yang strategis, untuk jadi contoh kasus untuk dari mengelola sampah, menghutankan di hulunya, menyelesaikan bantaran sungainya, ya tadi dengan membangun rumah susun 10 lantai dengan 100 rumah yang dihancurkan sana, edukasi masyarakat, subsidi silang, mengajak perguruan tinggi untuk berperan serta, dan seterusnya, proses panjang. Saya khawatir 25-50 tahun belum sampai. Seperti juga Singapura memerlukan 20-30 tahun untuk menyelesaikan tersebut. Nah, kira-kira saya mengajak teman-teman semuanya yang mengambil bangunan air, mengambil PSDA, untuk memahami situasi itu. Nah, sekali-sekali untuk memahami situasi bagaimana di negara kita yang terdekat, Singapura ini, itu sekali lagi beli return tiket, berangkat dari Bandung sore hari sampai di Jakarta tengah malam, sampai di sana terbang pagi hari, ya, biar murah gitu masalahnya. Pagi hari jalan keliling-keliling dengan bawa roti bakar, bawa air putih, tidak usah menginap di hotel, makannya makan bekal sendiri. Nah, kalau terpaksa sekali tengah malamnya baru kembali ke Jakarta, atau memang kemudian naik kereta ke Malaysia dan mencari, kalau di Malaysia mencari penginapan murah meriah atau kerjasama. Waktu itu kemudian kerjasama antara asrama ITB dan asrama di Malaysia, sehingga gratis. Gitu. Ya, gratis tinggal ada asramanya. Di beberapa waktu pertama cuma 1-2 hari, 1 malam, yang berikutnya bisa 1 minggu karena bisa tinggal di asrama di Malaysia yang kerjasama dengan asrama kita di sini, ya, gitu. Jadi berbagai cara kita usahakan supaya anak-anak kita, adik-adik kita bisa memahami bagaimana tetangga kita beberapa hal lebih baik, ya. Tentu kita pelajari yang lebih baiknya dan kita tinggalkan yang kurang baiknya, ya. Misalnya Jepang tadi bagus sekali itu segala macam, tapi angka bunuh dirinya semakin nambah, nggak boleh, gitu kan? Bunuh diri nggak boleh. Kita negara Pancasila dan seterusnya. Oke, nah kita selesaikan ini bagaimana waktu itu kami menemani adik-adik ini untuk melihat. Marina Barrage di Singapura. Ya, ini pemandangan bagaimana di tadi, ya, Marina Barrage, airnya bersih, ditahan di sini sehingga jadi sumber air baku. Itu gedung-gedung sebelah kirinya, ini galeri dari Marina Barrage. Jadi pantai-pantai kita kalau bersih, sampahnya, airnya bisa ditampung dan kemudian bisa dipakai untuk air baku. Ya. Tentu manajemen apalagi terkait banjir lebih kompleks, tetapi salah satunya adalah disiplin bersama. Itu lepas pantainya, ada kapal di sana. Ya. Hi Dad, what you doing? I'm watering the plants.
Baik, rekaman berikutnya saya ingin menyampaikan juga ini yang di Belanda. Ini di kota Groningen. Ya, saya dibantu Mas Fajar merekam saluran transportasi air di Groningen di Belanda. Ada beberapa ininya, dan saya setelkan yang ini. Teman-teman, bangunan air kan sederhana sebetulnya ya. Ini saluran biasa, gitu. Tapi kemudian ini pintunya juga yang otomatis, gitu ya. Itu kan sederhana sebetulnya. Tetapi bagaimana membuat ini seperti gerakan pintu bangunan airnya sederhana nih, bergerak, ya kan? Dan kapalnya ini kemudian masuk, ya. Kemudian kapal di sini jalan, itu kapal ada satu sebelahnya itu ngumpet dulu, masuk di parkir di legokan di sebelah sananya, kemudian setelah dilewat dia keluar gantian sana. Nah demikian juga bagaimana mengatasi dengan jalan macet gitu ya. Ini juga sedikit tricky ya. Gitu. Kita lihat film berikut. Ini di Belanda di saluran untuk transportasi air ya. Jadi bagaimana pengembang sumber daya air merencanakan secara panjang 25 tahunan tadi, menyepakati dengan seluruh stakeholder, menyepakati dengan DPR pusat, DPRD provinsi, DPR kabupaten yang terlewati, dan kemudian sepakat oke, kita buat transportasi air. Di awal pembangunnya mahal, tetapi operasional jadi murah, gitu kan? Gitu. Memang ini luar biasa. Ini contoh di Belanda di mana kotanya itu minus 6 meter di bawah min sea level, tetapi mereka bisa mengelola bagaimana supaya tidak banjir dan airnya bisa untuk transportasi air, dengan tentu memang sekali lagi biayanya besar. Dengan biaya besar ini memerlukan dari mana? Dari pajak ya. Alhamdulillah kita DPR dan pemerintah kita sepakat menaikkan pajak dari 10% jadi 11%. Dan nanti 2 tahun lagi sampai 12%. Di Belanda ini pajaknya saya 49%. Kenapa? Ya pajak tadi dipakai untuk pembangunan. Jadi pembangunan menggunakan uang pajak, bukan menggunakan sumber daya alam yang kemudian pasti rusak sumber daya alam. Pajak dari mana? Ya artinya semua penduduk negeri ini berkontribusi untuk pajak, khususnya yang kaya-kaya. Emang repot ini. Jadi kalau yang miskin beli pisang goreng 2.000 gitu kan, pajak 50%, nambah 1.000, jadi harganya 3.000. Tapi kalau orang kaya beli mobil 2 miliar harus nambah 1 miliar, harus 1 miliar nambah 500 juta. Emang itu yang jadi kadang-kadang keberatan. Ya, tapi bagaimanapun semua harus mendorong supaya ada dana pembangunan untuk kembali kepada rakyat. Jadi bagaimana pajak makin besar, tidak ada korupsi, dan kemudian korupsi pajak juga jangan sampai ada, kemudian dipakai untuk pembangunan, jangan ada korupsi juga di industri jasa konstruksi. Nah, demikian sehingga karakter building dari bangsa ini harus terus dibangun untuk bisa fasilitas publik bisa dibangun dengan baik-baik ya. Sekali lagi, bangunan air sederhana, saluran biasa. Ini kapal-kapal juga yang sering kita lihat di pantai-pantai di dermaga-dermaga. Tapi bagaimana airnya ini dipertahankan supaya mempunyai kedalaman tertentu dan sedimentasi juga dicegah atau dikeruk agar kapal tadi tetap bisa masuk ke dalam daratan. Coba saya ingin ngajak imajinasi, bermimpi bersama. Seandainya dari Tanjung Priok kontainer-kontainer itu bisa dibawa dengan kapal-kapal kecil seperti ini, kemudian masuk ke Citarum, ya, Masya Allah, ini mimpi besar. Dari Citarum kemudian masuk ke Cikapundung, gitu, dengan tentu naik turun naik gitu ya. Dari Cikapundung nanti berhenti di Balubur, satu kontainer tadi langsung bisa diturunkan di dermaga yang dibuat sedemikian di Balubur, maka bandingkan berapa perbedaan biaya satuan ya harga barang tadi apabila mengirimkan
dari luar ke dalam maupun dari dalam Balubur membawa diekspor lewat Tanjung Priok, harganya pasti kemudian sangat-sangat lebih efisien dibandingkan kalau kontainer dibawa truk. Ya, kemarin ada truk yang jatuh itu. Ya, kemudian turun di Gede Bage dibongkar pakai pickup. Jadi berapa pickup di satu kontainer itu udah itu biayanya berapa, bikin tambah macet segala macam. Jadi kita ngelihatnya harus jangka panjang, 25-50 tahun ke depan, sehingga kita bisa menyetarakan untuk sistem transportasi publik, sistem air untuk publik, ya, pengelolaan air untuk publik itu bisa mengejar ketinggalan, ya, kira-kira gitu. Dan itu satu-satunya alternatif dengan kebijakan dan partisipasi. Partisipasi dari bawah, kebijakan dari atas, ketemu titik tengah optimal, ketemu kalau kita mau musyawarah. Nah, kuncinya di musyawarah kita punya Pancasila, ya. Ada musyawarah di sini untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira gitu, ini saya akhiri dan ini terakhir saya teruskan bagaimana ya contoh kasus ini transportasi air di kota Groningen di Nederland. Ya. Ini yang sederhana ya. Ini kan sederhana bangunan maksudnya secara struktur juga ngitungnya juga mudah. Bangunnya juga kayaknya sih mudah juga. Ya, harganya juga tidak terlalu besar untuk infrastruktur ininya. Tetapi bagaimana air tadi tetap terus bertahan ya dengan kedalaman tertentu tadi, tentu itu harus bagaimana di gunung jangan terjadi penebangan liar, illegal logging, hutannya dijaga, tidak jadi banjir limpah dan tidak jadi erosi sedimentasi. Ini PR yang berat gitunya. Ya, kalau bangunan struktur ini sederhana, bangunan air tadi, tapi kemudian pola pengembangan sumber daya air secara keseluruhan menjadi sangat berat. Ya, harus keseluruhannya. Ya, dari buang sampah sampai dengan bangun-bangun villa di hutan tadi harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk partisipasi bersama. Ya, dari sini kemudian kapal lewat ya, kita lihat. Oh, nggak sampai ya. Ya, ini videonya hanya sampai di sini. Ada di video yang satu lain yang kemudian kapal lewat bisa bawa kontainer sama mobil yang punyanya gitu ya. Demikian Agung Wiono menyampaikan kuliah pengantar untuk bangunan air dan pengembangan sumber daya air untuk di FTSL ITB ya, untuk di sipil maupun di teknik dan pengelolaan sumber daya air. Harapannya adalah teman-teman punya feel, punya semangat. Oke, saya pengen ya. Sementara misalnya kalau mahasiswa ini bareng-bareng nyari 5 orang bareng-bareng, ayo kita ke Singapura ya ngelihat dan kita kumpulkan nabung gitu. Terus beli tiket yang murah itu return tiket yang harga murah tadi. Atau saya pengen sertifikat ke Belanda, saya pengen kuliah di Jepang, nyari beasiswa di LPDP, saya begitu gini dan seterusnya. Itu bisa. Nah, itu untuk pribadi sekarang. Tapi untuk 25 tahun, 50 tahun ke depan, teman-teman masih punya jangka waktu itu 25 tahun ke depan untuk sepakat bersama kawan-kawan. Ayo, apapun agamanya, apapun partainya, apapun rasnya, ayo kita sepakat untuk mengelola sampah, mengelola air bersama. Mengelola sampah kita kelola bersama, ya. Dijual ke bank sampah, ya, bahkan sampahnya bermanfaat, atau bagaimana tadi pembangkit listrik tenaga sampah. Tidak mudah. Yang kedua, bagaimana mengelola air, pengembangan sumber daya air, mencegah banjir dengan menghutankan kembali, ini PR berat, mendorong DPRD, ABC, DPRD provinsi, DPRD pusat untuk konsentrasi satu persatu dengan berintegritas, ya, mengesampingkan perbedaan yang negatif, ya, kita buat perbedaan yang positif untuk konsentrasi untuk bersinergis karena tenaga kita terbatas. Dana kita terbatas, ya, pikiran kita terbatas. Sebaiknya kita bisa sinergis perbedaan tadi
untuk bisa sinergi, untuk bisa mendorong adanya kemajuan. We are living in the very small world. Kita tinggal di satu bangsa negara yang luar biasa indahnya. Kita punya Pancasila, maka insya Allah kita bisa membangun dengan baik. Aku menyampaikan untuk anak cucu bangsa, untuk mahasiswa di Indonesia. Terima kasih. Selamat sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat menikmati indahnya perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, ini tadi rangkuman agar ada kaitan antara satu dengan yang lainnya untuk semua teman-teman ya bisa memahami kaitan pengelolaan air dengan pengelolaan atau pengembangan sumber daya air, ya, baik yang pengembangan sumber daya saja, berkelanjutan dan pengembangan sumber daya terpadu, dan bisa menarik tali benang merahnya untuk kita semuanya ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.